Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kita hari ini, podcast Rooftop setiap hari Minggu. Dan kali ini kita adalah podcast keempat, masih bersama saya Aji dan putra saya yang ketiga. Namanya siapa? Cepat nih. Namanya tebak sendiri. Namanya Ihsan. Oke, di pagi hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Katanya sih terkait alam. Nah, warga Indonesia yang berada dimanapun berada, kita akan mulai dengan topik alam. Walaupun nanti kita akan belajar-belajar sedikit, nggak apa-apa ya. Kita akan obrolan yang mengalir dengan sendirinya. Abon. Oke, jadi pertama nih mau nanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabar keluarga Indonesia? Mudah-mudahan baik juga ya. Nah, bercerita ataupun membahas tentang alam, bahwa alam Indonesia itu terkenal dengan alam yang sangat indah karena Indonesia posisinya adalah di bagian khatulistiwa yang terbentang di antara dua samudra, Samudra India dan Pasifik. Samudra Pasifik. Pasifik. Kemudian berada di antara dua benua besar. Benua apa? Asia, Oceania. Asia. Kemudian di bawahnya itu ada benua. Kalau dulu Oceania. Oceania ya, kalau dulu kan Australia deh ya. Iya, Oke, namanya Oceania. berkaitan dengan Indonesia nih, ayah pengen tanya. Di Indonesia itu mengenal dua musim. Musim apa aja? Kemarau dan musim hujan. Ya, musim kemarau dan musim hujan. Kalau secara teori, musim kemarau itu antara tanggal 1 April sampai dengan 1 Oktober. Sedangkan untuk musim penghujannya itu mulai 1 Oktober sampai dengan 1 April. Jadi, karena ini di akhir, menjelang akhir bulan Maret, artinya ini adalah akhir di musim kemarau. Kita akan menyambut musim hujan. Nah, di beberapa daerah juga sudah mengalami beberapa banjir, curah hujannya tinggi. Nah, sementara itu di beberapa daerah lain masih dengan kekeringan sumur. Nah, di sini? Kalau di sini alhamdulillah kadang hujan, kadang panas, kadang ada suara. Kadang gelap-gelap. Kalau hujan ada mati lampu. Kalau mati lampu ada yang pos-pos. Oke. Sekarang ayah mau nanya nih, di Indonesia kan ada yang namanya dataran rendah, ada dataran tinggi. Kalau dataran rendah itu ciri-cirinya adalah dengan pesisir ada apanya tuh? Hamparan pasir luas. Pantai dan laut itu namanya dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu adalah dataran yang lebih tinggi dari permukaan laut dan menuju ke arah pegunungan ataupun gunung ataupun perbukitan. Ya, jadi dataran rendah sama dataran tinggi. Nah, kita di Brebes yang cukup lumayan panas ini adalah di pesisir pantai utara. Sedangkan di Brebes Selatan itu juga ada daerah pegunungan seperti di Bumiayu, Paguyangan, Bantar Kawung, Salem, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan ini, Dede tahu nggak di Jawa Tengah ada gunung apa nih gunungnya paling tinggi? Banyak S? Selamat. Iya, Gunung Slamet. Gunung Slamet itu termasuk gunung berapi dan merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Masih aktif. Masih aktif dan alhamdulillah tidak patuk-patuk deh. Beda dengan gunung yang ada di daerah Yogyakarta dan perbatasan dengan Jawa Tengah, daerah Klaten, Sleman. Ada gunung yang saat ini sedang batuk-batuk. Gunung apa itu? Gunung apa itu? Nggak tahu namanya. Gunung Merapi. Gunung Merapi itu saat ini kalau kita lihat di berita itu sedang mengeluarkan lahar atau lava panas beserta Isi awan panas. Ciri khas dari Gunung Merapi itu adalah mengeluarkan lava dan awan panas. Dan awan panas ini sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Karena ketika daerah yang dilalui oleh awan panas, itu nanti akan terbakar gitu ya, meleleh. Kalau di bahasa Jawa, awan panas ini disebut wedus gembel. Wedus gembel. Karena bentuknya seperti, ya wedus gembel itu kambing yang bulunya itu seperti tumpuk-tumpukan kapas. Seperti awan. Oke. Dek, kayak nanya nih, kita kan tinggal di pesisir. Jadi pernah ke laut? Pernah. Di laut apa aja nih yang di Jawa dekat rumah? Laut apa aja? Tahu nggak? Pantai apa aja? Paling Pantai Alam Indah. Pantai Alam Indah yang di kota mana itu? Tegal, ya. Terus di Brebes sendiri ada loh. Depannya R. Pantai Randu Sanga. Di Brebes itu ada pantai namanya Pantai Randu Sanga. Pantai yang dikenal sebagai pantai yang panjang, pasirnya hitam, tapi lebih banyak dikerumunin kerang. Jadi kalau lagi musim kerang nih, warga Indonesia di Pantai Randu Sanga itu sangat banyak kerang-kerang itu bercampur dengan pasir pantai. Sehingga kalau bagi warga Indonesia yang akan berkunjung ke Pantai Randu Sanga harus hati-hati dalam berjalan kaki di pasir ya. Yang pertama kerangnya kadang udah mati, pecah-pecahan
cangkangnya itu barangkali menusuk kaki. Tapi kalau lagi musim kerangnya masih hidup, itu bisa kita ambil. Ayah pernah deh dapat kerang satu ember deh. Kemudian bisa dimasak. Kemudian kerangnya kan mendekat tuh di daerah pantainya nih, pasir-pasir kita ambil banyak banget. Dan alhamdulillah pernah dapat kerang satu ember dan bisa dimasak. Kita nikmatin enak kok kerang itu. Jadi pernah makan kerang? Belum. Kerang itu tinggi protein. Rasanya itu sebenarnya mirip kayak ikan, tapi lebih kenyal ya. Kan ikan apa? Kan ikan udah banyak. Ya mirip antara itulah agak amis-amis manis gitu. Tapi pengolahan bagus ya lebih enak. Kayak ikan bandeng. Kayak buru-buru. Ya, kerang tahu kan bentuknya kan? Iya, yang biasanya di dalamnya ada mutiara. Iya, cuma di sana namanya kerang darah deh, kerang darah. Kan ada kerang hijau, kerang bambu, kerang darah, kerang batu gitu. Ada kerang mutiara, ada simping. Kalau simpingnya lebar-lebar. Di Brebes terkenal dengan penghasil kerang simping yang lebar-lebar. Kalau misalkan kalau Indonesia ke Brebes atau ke Tegal, kemudian masuk ke restoran yang orang makan seafood, nanti ada kerang simping. 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 Terus nih, dia kan udah pernah pantai. Kalau ke daerah perbukitan pernah? Pernah. Di mana aja? Bumiayu. Bumiayu. Terus yang teras padi itu Paguyangan. Terus kita pernah ke kebun teh di Kali Gua ya, Dek? Iya. Kali Gua Paguyangan, kebun tehnya luas. Cuma jalannya itu ada perkelok-kelok nanjak sempit. Tapi bagus sih, udaranya segar. Karena memang daerah pegunungan itu terkenal dengan udara yang segar, hawanya juga sejuk, dingin, enak. Kemudian sayangnya di daerah pegunungan yang tadi sebutin Paguyangan, airnya nggak air hangat. Ada yang air hangat di daerah mana itu? Guci. Guci itu di kabupaten mana? Tegal. Tegal. Ya, ada lagi nih keluarga Indonesia di Kabupaten Tegal itu ada daerah perbukitan namanya Guci, itu masih dalam wilayah kaki Gunung Slamet. Itu pemandangannya indah. Sopan sayang. Terus udaranya sejuk, cenderung dingin kalau malam, tapi enaknya adalah mempunyai sumber air panas. Namanya apa? Sumber air panas alami. Geyser. Jadi ada sumber air panas, sungainya hangat, ada sungai dingin, ada sungai hangat. Jadi di sana terkenal dengan banyak kolam-kolam berenang maupun kolam berendam yang suhu airnya hangat. Jadi kalau misalkan yang berkunjung ke sana, kemudian menginap, banyak disediakan villa-villa dan hotel. Setiap villa dan hotel biasanya menyediakan kolam private pool ataupun private swimming pool yang dengan airnya hangat. Jadi mau berendam, berenang, malam-malam, tengah malam juga oke, nggak kedinginan ya sayang ya. Kita pernah kan? Pernah. Gimana pengalaman Dedek? Gimana menginap di villa di Guci? Enak nggak? Enak, pengen 1 minggu malahan. Pengen lama 1 minggu, tapi kita waktu ke sana hanya menginap 1 malam ya, Dek. Iya. Karena terkendala waktu, biaya juga nih, Dek. Seminggu mahal ya sayangku, ya kan? Jadi kalau di Guci itu disediakan villa-villa, harganya bisa di-searching di internet ataupun langsung telepon ke hotline-nya masing-masing. Dan perlu kita perhatikan bahwa harga weekday, weekend, dan long weekend berbeda. Jadi kalau sobat atau keluarga Indonesia mau menjadwalkan menginap di villa-villa Guci, juga memperhatikan waktunya ya, karena rate harganya dan ketersediaannya juga harus diperhatikan. Long weekend harganya 2 kali lipat dari harga biasa. 2 kali lipat dari harga biasa. Kalau bisa weekday, jadi menjadwalkan benar-benar mau menginap sana di hari kerja dan cuti ataupun liburan. Nah, sekarang mengenai alam nih, saya pengen nanya. Kalau alam itu kan ada area pegunungan, ada area pantai. Di Indonesia 2 musim. Kalau di Eropa ada yang mengalami 4 musim ya, Dek. Di Korea juga 4 musim. Tahu nggak 4 musimnya apa aja? Musim hujan. Kalau sana nggak mengenal musim hujan. Jadi pertama musim panas, Ya musim panas, musim gugur, habis panas, daun-daun gugur, kemudian musim dingin dan musim semi. Iya. Musim panas, coba musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Semi itu, jadi kalau panas kan panas banget. Itu rontok semua. Apanya yang rontok? Daun-daunnya terus Ya, semi betul. itu tumbuh lagi. Ketika dingin kan habis gugur kan dingin tuh deh, dingin biasanya salju sayang. Iya. Salju itu begitu salju udah mencair, terus tanahnya kan jadi subur tuh, mulai tumbuh lagi daun-daun sambungannya. Nah, karena di Indonesia hanya 2 musim, kita nggak mengalami namanya salju. Tapi kalau sana ekstrim ya dia, musim panas banget gitu, musim dingin sampai membeku. Di alam juga ekstrim. Terus apalagi ya, Dede mau cerita tentang apa nih? Nggak ada.
Terus kita ngobrolnya berarti terkait Kan dengan temanya alam. alam ya. Terus alamnya apa lagi ya? Ini deh, alam apa yang paling luas? Alam liar. Alam Alam semesta. alam semesta, betul. Alam semesta. Nih, ayo bagi makan. Ayam apa yang paling besar? Ayam apa yang paling besar? Apa ya? Ayam raksasa. Terus ayam kandang ayam. Enggak. Sih? Ayam semesta. Ayam apa ayam yang besar ayam semesta? Alam apa yang paling mengerikan? Alam barzah. Iya betul, alam barzah, alam kubur. Ngeri ya, Dek. Karena di alam barzah itu kita sudah tidak bernyawa dan amalan kita kalau misalkan ternyata banyak keburukannya, nanti ada namanya siksa kubur, Dek. Sebelum sampai dengan akhirat ada namanya alam barzah. Serem. Kadang kita ngeliat kuburan juga katanya serem ya, dia. Iya. Karena di kuburan itu adalah tempat yang tidak disarankan untuk baca Al-Quran itu ya. Jadi baca Al-Quran itu adanya di rumah. Nah, tapi kalau kita mau doain itu, Iya, jadi mendoakan orang-orang yang dikubur, yang dimakamkan boleh, tapi sebenarnya tidak disarankan untuk membaca Al-Quran di kuburan. Karena di kuburan itu bukan tempatnya untuk beribadah, bukan untuk sholat, bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Makanya karena alam kubur itu sepi, ada banyak jin juga di sana, Dede. Jin, tempatnya jin untuk berdiam di sana. Jadi kalau misalnya kita mau kubur, kita pertama adalah bacakan salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Kemudian kalau misalnya kita mau berdoa, mendoakan mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya, kemudian dijauhi dari siksaan alam kubur, gitu, mendoakan diampuni dosanya, mendoakan bagi yang hidup, mendoakan, bukan malah minta-minta. Deh kadang ada deh datang ke alam kubur minta, mbah aku pengen sugih, aku pengen pinter. Mbak sopo, Mbak udah meninggal, udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa memberikan mengabulkan doa kita hanyalah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah tidur gitu ke alam. Terus ada namanya fenomena alam. Ada berapa fenomena alam. Jadi kalau misalkan meteor jatuh ke bumi. Ya bisa jadi. Terus yang gampang deh, misalkan di bumi itu habis hujan, tapi saat itu adalah masih terang, masih ada matahari. Ketika hujannya rintik-rintik, di langit ada apa itu yang warna-warni? Pelangi. Jadi pernah lihat pelangi belum? Pernah, tapi itu udah beberapa tahun yang lalu. Jarang ya. Karena posisi pelangi itu kalau misalkan kita hujan, kemudian titik-titik kemudian matahari itu karena pembiasaan cahaya matahari itu melewati titik-titik air sehingga menghasilkan pelangi. Sebenarnya pelangi buatan bisa, Dede. Ayah pernah bikin pelangi buatan. Pakai itu kan cermin, pakai cermin, air, kita air di penampungan ember, cermin taruh di bawahnya, kemudian ketika ada sorotan matahari, cahaya kita sorotkan. Nah, kita sorotkan ke arahkan ke tembok, nanti hasilnya akan seperti pelangi warna-warni. Jadi pernah lihat nggak? Pernah sih, pernah lihat. Nanti suatu saat kita coba ya. Nanti pelangi. Kalau itu ujung di pelangi itu kadang ada yang nyari sampai. Tergantung. Padahal kan kenapa pelangi itu kadang bentuknya melengkung, kadang garis lurus, itu tergantung dari posisi mataharinya. Terus ini jadi ayam jadi ingat nih, kan kalau di laut pantai itu ada garis kayak semacam garis batas antara langit dengan air laut. Ini pernah lihat nggak? Iya. Jadi kesannya garis lurus kan? Padahal itu kan kalau ujungnya terus nggak nyampe deh sampai ada daratan kan? Iya. Tahu nggak garis batas antara laut dengan langit namanya apa? Tipenya C. Cakrawala. Garis cakrawala deh. Dia pernah dengar nggak cakrawala? Itu jadi garis cakrawala itu. Kadang-kadang kan, ya kok garis ya? Itu kok kayak langitnya nempel dengan air laut, padahal enggak. Itu cuma garis pandang aja, garis cakrawala namanya. Ya. Terus kita beralih ke arah matahari nih. Matahari itu ada fenomena sendiri matahari. Fenomena-fenomena apa nih yang terjadi ketika berkaitan dengan matahari? Ada apa aja matahari? Gerhana matahari, ada gerhana bulan. Bedanya gerhana matahari sama gerhana bulan, tahu nggak, Dek? Kalau gerhana bulan itu banyak dari bumi depan. Terus? Kalau gerhana matahari itu bulannya nutupin mataharinya, jadinya kayak bulat. Ya. Kayak mataharinya habis dimakan apa lagi. Yang pertama nih ya, kalau gerhana matahari beda sama gerhana matahari bulan. Waktu kejadiannya, gerhana matahari itu terjadi saat matahari terbit. Jadi iya. Siang dari pagi sampai dengan sore itu gerhana matahari. Kemudian kalau gerhana bulan terjadi pada saat malam antara petang sampai dengan menjelang subuh. Ini namanya gerhana bulan. Kemudian posisinya Dede. Katanya 3 November bakal nanti gerhana matahari. Oh iya, tapi nggak tahu gerhana matahari apa enggak ya. Kelihatan di sini apa enggak? Kalau gerhana matahari itu posisi bulan di tengah Dede, ini bumi.
bulan matahari. Bedanya gitu ya, gerhana matahari posisi bulan di tengah. Tapi kalau gerhana bulan posisi bumi yang di tengah. Sebenarnya itu karena bayangan dia ketutup. Kayak tadi dia menjelaskan benar ya, bahwa ketika gerhana matahari, jadi bayangan bulan itu menutupi bumi. Jadi kalau tutupannya full namanya gerhana matahari total. Kalau cuma pinggir-pinggir aja gerhana matahari cincin. Kalau misalkan separohnya aja gerhana matahari sebagian. Kalau gerhana matahari seperti itu, gerhana bulan posisi bumi yang tengah. Jadi ketika harusnya bulan purnama ataupun bulan mati, ketutupan bayangan bumi sehingga bulannya nggak kelihatan, kebalikannya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini lagi duduk nih, cahaya, terus ada orang lewat besar, depannya lampu, ada gerhana nih, gitu, karena ketutupan bayangannya deh, namanya gerhana orang ya. Gitu. Terus berkaitan dengan fenomena di bumi nih, bumi ada bencana alam ya? Gempa bumi, tsunami, angin topan, terus yang berkaitan dengan air, tsunami udah disebut. yang di daratan, tornado, banjir bandang, badang. banjir kan? Iya. Kalau misalnya hujannya besar, sungainya meluap, banjir ya, ada banjir. Banjir bandang, tau nggak banjir bandang itu apa? Kalau banjir kan banjir biasa ya. Kalau bandang itu berarti luapannya besar deh, dengan mengakibatkan kerusakan. Kemudian ada tadi Dede bilang gempa. Gempa ada dua deh, gempa tektonik sama gempa vulkanik. Gempa vulkanik sama tektonik. Kalau vulkanik gempa yang berhubungan karena dengan gunung berapi yang meletus, ya itu vulkanik. Kalau tektonik itu karena patahan lempeng deh, di bumi itu ada lempengan patah, retak gitu. Kalau pusat gempanya di laut dan menyebabkan goncangan yang besar, menyebabkan tsunami. Tapi kalau misalkan patahan pusat gempanya di darat, itu bukan tsunami, tapi lebih bahaya Dede, karena goncangannya akan lebih kuat karena di bumi, apalagi kalau misalkan kedalamannya ini setengah jam masih. Terus ini ada lagi nih waktu dari Bandung, ya kan, daerah pegunungan tuh. Terus yang yang dingin banget. Terus ada yang cekungan itu deh. Terus ada berasap bekas letusan gunung Merapi. Cekungan bekas gunung Merapi. Namanya depannya Kawah. Ya, Kawah. Kawah. Kalau di sana ada Tangkuban Perahu kan ada kawahnya. Ya. Itu bekas letusan. Kemudian cekungan. Kalau kena hujan nanti jadi genangan air, ya kan? Danau. Bisa. Terus ada lagi yang karena sulfurnya tinggi, warnanya putih, kawah putih, Ciwidey yang di waktu itu sana sih airnya bening tapi nggak boleh diminum karena beracun, banyak mengandung sulfur atau belerang. Gitu. Kita juga jangan lama-lama di sana karena menghirup udara belerang juga akan merusak saluran pernafasan. Nah, Dek, pekan ini kan Dede mau ujian nih. Udah siap belum? UTS? Nggak tahu. Udah belajar apa aja? PKN sama agama. Ya, harus rajin belajar ya. Karena di kelas 3 harus mulai disiplin belajar. Karena pelajarannya tambah banyak, tambah lebih sulit kalau tidak belajar ya. Oke? Kemudian berdoa mudah-mudahan nanti pas belajarnya lancar, dimudahkan, mengerjakan ujian tengah semesternya juga berhasil, dimudahkan dan mengerjakan soal dengan benar ya dan tepat. Amin ya. Ayah ucapin selamat menjalankan atau melaksanakan ujian tengah semester pekan depan. Semoga lancar ya. Terus, tangan kanan dong. Masya Allah. Baca rajinnya terus ya. Oke, keluarga Indonesia dimanapun berada, kita cukupkan sekian untuk podcast Rooftop hari ini. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi di podcast Rooftop berikutnya. Sampai jumpa, kita tutup dengan bacaan Hamdalah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.